Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Puspitasari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 dengan NPM 2011345. Di sini saya akan membacakan makalah metodologi studi Islam dengan judul Haji dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhlisin. Haji menurut teori histori, sejarah ibadah haji dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, namun bertahun menikah dengannya ia belum dikaruniai anak. Akhirnya Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Namun Sarah tidak mampu memendam kesedihannya karena tidak mempunyai anak seperti halnya Siti Hajar. Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menjauh dari Sarah. Mereka akhirnya tinggal di tanah haram. Karena teriknya sinar matahari, Ismail kehausan. Hajar pun mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun ia tidak menemukan air. Ismail pun berhenti menangis. Ia tiba-tiba mengeluarkan air dari telapak kakinya. Hajar senang, ia membendung air sambil berkata, "Zam-zam." 3 hari kemudian Nabi Ibrahim datang melihat kondisi anak dan istrinya. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pada posisi Kubah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail belajar membangun Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Selesai membangun Ka'bah, mereka mulai melakukan ibadah haji. Selanjutnya, haji menurut teori ekonomi. Secara ekonomi, penyelenggaraan ibadah haji umroh juga telah berhasil membuat geliat ekonomi tumbuh dengan sangat baik. Bahkan saat dahulu, resesi ekonomi menimpa dunia internasional. Juga jumlah jamaah haji Indonesia tetap menjadi yang pertama dan teratas dari seluruh jamaah haji dunia. Itu terlihat dari tahun 1800 hingga dewasa ini. Kini jamaah haji Indonesia telah mencapai lebih dari 200.000 per tahun. Haji menurut teologi, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu secara fisiknya dan mampu materinya, yang diwajibkan hanya 1 kali saja. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah makna haji bagi masyarakat nelayan. Dengan fokus kajian memberikan penjelasan dan gambaran yang mendalam tentang makna ibadah haji pada masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling dan purpose sampling. Dan hasil penelitian terdapat beberapa makna. Adapun makna-makna yang ada adalah makna ketakwaan merupakan makna yang didasarkan pada tuntunan agama. Artinya, ibadah haji dilaksanakan atas dasar untuk memenuhi tanggung jawab sebagai umat Islam. Haji menurut teori biologis, perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Haji menurut teori filsafat, mengenali makna haji, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat unik. Biaya begitu besar dan resiko tidak ringan. Tenaga yang dikeluarkan juga memerlukan persiapan yang besar. Walaupun demikian, jumlah yang menginginkan berangkat haji jauh melebihi kuota. Berapa banyak orang yang menjual rumah maupun tanahnya untuk berangkat haji? Maka sudah sewajarnya kalau diperkirakan bahwa faidah di balik ibadah haji lebih besar dari segala pengorbanan tersebut.
Sekian makalah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.